Uzi, senjata jenis pistol, tepatnya disebut pistol mitrailleur. Senjata ini buatan Israel yang diproduksi pertama kali pada tahun 1950. Sudah diproduksi lebih dari 10 juta buah dari berbagai varian. Uzi ini berkaliber 9x19 mm parabellum, dapat memuntahkan peluru 600 butir per menit dengan kecepatan 390 meter per detik serta mampu mencapai jarak tembak efektif 100 meter dan jangkauan 200 meter. AK-47. Senjata AK-47 buatan Uni Soviet yang dirancang Mikhail Kalashnikov ini diproduksi pertama kali pada tahun 1949. Sudah diproduksi lebih dari 1 juta buah dari berbagai varian. Senjata jenis ini sangat terkenal sampai sekarang dan umum dipakai kelompok-kelompok pemberontak di berbagai negara di dunia. AK-47 ini berkaliber 7,62 x 39 mm, dapat memuntahkan peluru 600 butir per menit dengan kecepatan 710 meter per detik serta mampu mencapai jarak tembak efektif 300 meter. M4 Karabin. Senjata M4 karabin buatan Amerika Serikat ini diproduksi pertama kali pada tahun 1957. Senjata ini banyak dipakai pasukan Amerika Serikat dalam perang di Kosovo, Irak, Afghanistan dan Kolombia. M4 karabin ini berkaliber 5,56 x 45 mm NATO, dapat memuntahkan peluru 700 sampai 850 butir per menit dengan kecepatan 905 meter per detik serta mampu mencapai jarak tembak efektif 300 meter dan jangkauan 800 meter. M14. Senjata buatan Amerika Serikat ini diproduksi pertama kali pada tahun 1957 dan terkenal sangat handal sebagai senjata tempur. Senjata ini banyak dipakai pasukan Amerika Serikat dalam perang di Vietnam. Sampai sekarang senjata M14 ini masih banyak digunakan di negara Estonia, Yunani, Israel, Latvia, Lituania, Filipina, Taiwan, Turki, Venezuela dan Amerika Serikat. M14 ini berkaliber 7,62 x 51 mm NATO, dapat memuntahkan peluru 700 sampai 750 butir per menit dengan kecepatan 850 meter per detik serta mampu mencapai jarak tembak efektif 460 meter. M16. Senjata M16 buatan Amerika Serikat yang dirancang Wilkin Stoner dan L. James Sullivan ini diproduksi pertama kali pada tahun 1960. Senjata ini sangat melegenda, sudah diproduksi lebih dari 8 juta buah dari berbagai varian. Senjata jenis ini sangat terkenal sampai sekarang dan masih digunakan oleh marinir, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut Amerika Serikat. M16 ini berkaliber 5,56 x 45 mm NATO, dapat memuntahkan peluru 700 sampai 950 butir per menit dengan kecepatan 944 meter per detik serta mampu mencapai jarak tembak efektif 550 meter dan jangkauan 800 meter. SS1. Senjata SS1 buatan PT Pindad Indonesia ini termasuk senjata serbu, diproduksi pertama kali pada tahun 1991. Senjata ini sampai sekarang masih banyak dipakai TNI maupun Polri dan sudah digunakan dalam konflik di Aceh, Timor Timur dan Papua. SS1 ini berkaliber 5,56 x 45 mm NATO, dapat memuntahkan peluru 700 butir per menit dengan kecepatan 710 meter per detik serta mampu mencapai jarak tembak efektif 450 meter. Steyr AUG. Senjata Steyr AUG buatan Austria ini diproduksi pertama kali pada tahun 1978. Senjata ini sangat melegenda, sudah diproduksi lebih dari 8 juta buah dari berbagai varian. Senjata jenis ini sangat terkenal sampai sekarang dan masih digunakan oleh Austria, Australia,
Timor Timur, Irlandia, Luxembourg, Malaysia, Oman, Pakistan, Filipina, Selandia Baru, Arab Saudi, Tunisia, Amerika Serikat, Inggris dan Satuan Polisi Khusus Indonesia yaitu Gegana Brimob Polri. Steyr AUG ini berkaliber 5,56 x 45 mm NATO dan 9 x 19 mm. AUG SMG dapat memuntahkan peluru 650 butir peluru per menit dengan kecepatan 992 meter per detik serta mampu mencapai jarak tembak efektif 450 sampai 500 meter. Dari jenis senjata yang dimiliki kelompok kriminal separatis bersenjata TPNPB atau OPM saat ini, jelas kemampuan persenjataan mereka tidak jauh berbeda dengan senjata yang dipakai TNI Polri. Namun soal perbandingan jumlah pastilah senjata yang dimiliki TPNPB atau OPM tidak ada apa-apanya. Lantas, dari mana KKB OPM mendapat senjata-senjata ini? Senjata jenis SS1 buatan PT Pindad Indonesia yang mereka miliki jelas adalah hasil rampasan dan curian pada beberapa kejadian penyerangan yang mereka lakukan terhadap pasukan TNI Polri. Uzi dan M4 karabin mereka dapatkan dari peninggalan Belanda dalam masa penjajahan. AK-47, M14 dan M16 sangat mudah didapat dari bekas daerah konflik Timor Timur, Aceh dan Filipina. Steyr AUG kemungkinan besar senjata ini dibeli di pasar gelap atau dibeli dari pengrajin senjata api ilegal di Filipina yang terkenal mampu meniru senjata-senjata canggih termasuk meniru senjata standar NATO dengan kemampuan yang tidak jauh beda. Sebenarnya, dari kemampuan senjata TPNPB atau OPM masih bisa diredam dari sisi jarak tembak dengan senjata SS2 buatan Pindad milik TNI. SS2 mempunyai jarak tembak efektif sekitar 500 meter dan jarak jangkauan 3000 meter, di atas jarak tembak efektif senjata yang dimiliki KKB OPM. Apalagi dengan senjata runduk jenis SPR1, SPR2 dan SPR3 buatan Pindad yang juga sudah dipakai TNI Polri yang mempunyai jarak tembak efektif 1000 sampai 2100 meter. Namun faktor alam dan penguasaan medan sering menjadi kendala bagi pasukan TNI Polri, sebaliknya menjadi hal yang menguntungkan bagi KKB OPM.